Oke, selamat malam, Bung Imelo. Laku kita Solanasang. Kure Semanga, terima kasih sudah bergabung kembali bersama Gerakan Milenial Sangtorayan. Ini sesi webinar atau diskusi online yang ke-8. Kali ini kita akan membicarakan banyak hal tentang ekonomi kreatif, tentang entrepreneurship, dan lain-lain yang mungkin menjadi peluang kita di masa-masa new normal. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ada kawan-kawan kami dari berbagai Indonesia, dari berbagai tempat di Indonesia. Ada senior-senior, ada dari Ambon, dari Manokwari, dan juga ada dua narasumber hebat. Ada Bang Jackson Kumaan, Sekjen DPP KNPI, juga ada Bang Disan Toba, pemilik dari Konsina Outdoor Lifestyle. Kita tahu bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke diskusi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengantar dari koordinator Gerakan Milenial Sangtorayan, Bung Briken Linde Bonting. Dipersilakan, Bung Briken. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming speech atau kata-kata pengantar atau pembuka yang mewakili dari Gerakan Milenial Sangtorayan kepada Bung Alan Christian Singkali. Waktu dan tempat kami silahkan. Untuk opening speech-nya pada webinar seri yang ke-12 sore malam hari ini. Terima kasih Bro Ricky sudah memimpin kita sebagai host. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar yang kali ini. Kita akan berbicara tentang fenomena politik yang akan kita hadapi di tang bersama narasumber yang masukan sumbangsi pikiran dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir. Kami juga menyapa orang tua kami, Pak Yonatan Parapat, yang sudah bisa bergabung dengan kita juga pada malam hari ini. Ada Kak Lucy Palungan, ada Pendeta Yohana Tamirerung yang juga sudah bergabung, ada Bro William, Ibu Eva, dan beberapa pembicara harapan kami bahwa kita akan bisa menemukan formulasi-formulasi baru untuk bisa melawan politik uang, situasi yang sudah lama kita lawan. Sudah banyak cara yang kita pakai untuk bisa melawan itu, namun banyak juga cara yang dipakai oleh orang-orang untuk bisa melanggengkan politik uang. Selamat berdiskusi kawan-kawan milenial Sangtorayan. Terima kasih sudah bisa bergabung. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili Gerakan Milenial. Selamat malam. Kembali ke host. Baiklah, terima kasih untuk opening speech dari Bung Alan Christian Singkali, perwakilan dari Gerakan Milenial Sangtorayan. Selanjutnya kita Terima kasih host.
Mangti Andi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Yang Maha Esa, karena perkenanannya sajalah kita bisa sampai pada webinar seri ke-14 dengan Sang Torayan. Saya pikir ini adalah hal yang bisa dibuat oleh teman-teman milenial yang saya pikir harus di follow up juga oleh banyak orang, bisa menerima atau bisa mendengarkan setiap materi atau sampaikan setiap minggunya, dan kita berharap bahwa itu bermanfaat bagi Toraja, bagi Indonesia, dan bagi semuanya. Moderator yang kami hormati, Weekend penting, terima kasih teman-teman narasumber pada malam hari ini yang berkenan hadir. Saya sebutkan namanya dengan hormat: Richard Parantean, Johan Tangkesalu, dan Bung Calvin Alotodang. Terima kasih banyak sudah kembali dengan teman-teman milenial. Kita harapkan nanti ilmunya itu bisa bermanfaat bagi adik-adik dari semua kota yang bisa hadir, berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta audiens yang tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya untuk terus-menerus bergabung setiap minggu dengan teman-teman Gerakan Milenial Sang Toraja akan banyak topik hangat, melakukan konsolidasi kepemudaan di berbagai tempat. Minggu lalu kita selesai di Sumatera, luar biasa. Minggu ini hari Sabtu kita akan masuk ke Sulawesi. Ini akan menjadi sebuah lompatan jauh, konsolidasi besar teman-teman pemuda mahasiswa milenial Sang Toraja. Topik kali ini revolusi industri 4.0 di depan mata wirausahaan muda Toraja. Kami berpikir memang sudah saatnya kita membicarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan digital, dengan data, dengan entrepreneur. Dan saya pikir teman-teman harus bergerak terus supaya bisa saling mendukung dimanapun, khususnya di entrepreneur ya, karena kita tahu Toraja banyak hal yang bisa dikembangkan di dunia berusaha. Mohon bimbingan dari mentor-mentor senior-senior yang kali ini jadi narasumber. Kita harapkan terus akan berkolaborasi dengan teman-teman Sang Toraja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua, khususnya yang memberikan Donting yang sudah terus mendukung kita sebagai Gerakan Milenial Sang Toraja. Falsafah kita siangkaran si Kamali akan terus kita pegang sebagai orang Indonesia dan orang Toraja. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Selamat kembali kepada host. Ya, baik, terima kasih Bung Alan Christian Singkali selaku perwakilan dari Gerakan Milenial. Dan itu dasarnya kembali ke pribadi dalam hal mendapat new normal. Ya, baik. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan menuliskan nama di room chat. Dan sebelum itu kita mungkin perlu mendengar pandangan dari teman-teman peserta. Satu orang mungkin bisa diwakili oleh Bang Alan Christian Singkali. Halo Bang Alan. Halo, ya. Ya, hal-hal atau pandangan yang ingin disampaikan terkait
bagaimana teman-teman dalam menapak new normal ini? Baik. Terima kasih moderator. Pada dasarnya memang kalau melihat dari situasi yang kita rasakan khususnya di Sulawesi Utara ada perbedaan. Data terakhir itu kan Manado, Minahasa Utara, Minut, Air Madidi dengan pemohon itu kembali jadi zona merah ya. Tapi tempat-tempat yang lain itu situasinya agak berbeda, bersiap new normal. Makanya ada respon yang berbeda juga tadi. Tergantung dia mahasiswa di mana. Kalau di Manado atau di Bitung itu mahasiswa merah, karena Manado, Bitung, Lombok itu daerah yang mobilisasinya tinggi ya. Kalau daerah-daerah lain, saya pikir memang kalau bukan karena mobilitas atau perilaku masyarakat, tapi kita harus siap-siap. Nah, new normal ini seperti situasi yang kita tidak tahu kapan datangnya. Namun kita harus siap gitu. Kita tidak boleh menunggu pengumuman atau ada himbauan atau ada persiapan new normal terus kita siap. Jadinya bisa datang dan bersyukur kita ini kelas menengah ya, mahasiswa itu kelas menengah ya. Jadi masih belum terlalu merasakan, saya pikir mungkin beda juga ya situasi kita terkait dengan ekonomi. Tapi orang-orang yang ada pada sektor ekonomi informal yang harus dapat bisa makan atau punya uang setiap hari, tidak punya tabungan. Nah, itu yang saya pikir harus kita perhatikan. Langkah-langkah teman-teman organisasi mahasiswa Toraja di Sulawesi Utara yang melakukan aktivitas sosial, membantu masyarakat, itu langkah-langkah yang cukup diapresiasi ya, luar biasa. Kita sama-sama di masa-masa yang akan datang menyambung apa yang disampaikan lihat tadi, ada 3 hal yang sangat tepat oleh teman-teman, yaitu semangat filantropis, semangat bersosial, semangat kemajuan ekonomi atau entrepreneurship, dan semangat digital movement atau gerakan. Artinya teman-teman harus berbatas dengan situs baru. Saya pikir apa yang kita pilih di tanah rantau tidak sekedar belajar di kampus, tapi juga berorganisasi adalah bentuk latihan-latihan untuk menjadi manusia-manusia yang baru atau yang masuk ke dalam tatanan dunia baru di masa-masa yang akan datang. Itu pilihan konkret. Namun perlu kita juga pelajari bahwa berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Baby boomers, X, Y, Z, post millennial, alpha itu beda-beda responnya. Dan kita harus lihat apa yang kemudian akan ditangkap oleh teman-teman milenial di masa depan. Kita tidak boleh melihat situasinya sama seperti yang jadi organisasi-organisasi yang teman-teman buat atau teman kembangkan di masing-masing daerah itu harus bertransformasi. Jadi harus terhubung, saling connect satu sama lain, dan saya pikir tidak perlu struktural, tidak perlu terus struktural. Karena yang kita butuhkan adalah fungsi masing-masing. Nah, saya pikir itu yang menjadi catatan saya. Moderator, tetap semangat, kembangkan semua potensi yang teman miliki dan tetap terhubung satu sama lain. Toraja itu Cikamali, Siangkaran, kemudian karakter berani, jangan selalu
kita Toraja Barat itu. Kemudian kemenerangan itu untuk kemaslahatan semua orang-orang Toraja. Nah, Kina ini yang kemudian harus terus ditanamkan, harus terus diprediksi. Begitu, saya kira moderator. Selama Ya, baik, terima kasih Bang Alan atas beberapa pandangan yang boleh dibagikan bagi kita pada malam hari ini.